Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan untuk bisa sama-sama melaksanakan ibadah salat Isya dan salat tarawih berjamaah. Dan alhamdulillah malam ini adalah malam pertama untuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan ini sampai selesai. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih berjamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih, ada beberapa maklumat dari panitia. Pengumuman yang pertama adalah terkait dengan program Ramadan. Jadi selama di bulan Ramadan ini panitia Ramadan MRTK mengadakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah tarhib dan pawai Ramadan yang alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah askar. Askar ini ajang seni dan kreativitas, di mana dilakukan setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi bagi Bapak Ibu yang putra putrinya ingin tampil, silahkan menghubungi ibu-ibu majelis taklim. Kemudian yang berikutnya adalah acara seruni. Acara seruni ini juga acara serunya nyantri ya, untuk anak-anak dan remaja, dilaksanakan tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Maret. Silahkan bagi putra putri dari babi semuanya yang ingin ikut program ini, kami persilahkan. Kemudian program berikutnya adalah Nuzulul Quran. Ini kita akan laksanakan tepatnya di tanggal 30 Maret di hari Sabtu. Kemudian selama bulan Ramadan juga masjid menyediakan takjil untuk berbuka puasa di Masjid Raya Telaguripan. Kemudian setiap selesai sholat tarawih juga di MRTK ini juga menyelarkan tadris Al-Quran. Bagi Bapak Ibu yang berkenan juga kami persilakan untuk bisa sama-sama tadris Al-Quran di masjid. Kemudian yang berikutnya adalah penerimaan zis dan infak, termasuk zakat fitrah ya. Kami juga melayani, menerima dan menyalurkan untuk Bapak Ibu yang akan membayarkan zakat infak sedekahnya. Bukan hanya zakat fitrah, kami juga menerima. Kemudian kita juga mengadakan program MRTK berbagi atau baksos. Jadi baksos ini akan kita galang dari jamaah. Nanti kalau nggak salah per paketnya 175.000. Kemudian targetnya adalah 200 paket. Nanti Bapak Ibu yang akan ikut ataupun berpartisipasi, silakan menghubungi Pak Abe dan Pak Adit. Kemudian di 10 hari terakhir juga MRTK mengadakan iktikaf dan qiyamul lail. Jadi selama 10 hari terakhir silakan Bapak Ibu yang akan melaksanakan, terutama untuk bapak-bapaknya ya, untuk melaksanakan iktikaf dan qiyamul lail, kami persilahkan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan penyelenggaraan sholat Idul Fitri gitu ya. Kita juga Masjid Raya Telaguripan juga menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan halal bihalal dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 28 April. Itu pengumuman yang pertama. Kemudian pengumuman yang berikutnya ada terkait dengan petugas
salat tarawih hari ini, di mana untuk kultum insya Allah akan disampaikan Ustadz Imam Fatur Rahman MIKOM. Beliau adalah Ketua Takmir MRTK. Insya Allah hari ini akan mengambil tema tentang Ramadan, momentum meraih takwa. Dan yang terakhir untuk Imam Taraweh hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Lukmanuddin Adugina MPD. Mungkin itu saja pengumuman dari kami selaku panitia, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa untuk kita semua dan juga untuk seluruh donatur dari untuk seluruh donatur yang telah mensupport kegiatan dari MRTK. Mari kita sama-sama berdoa dengan baca suratul Al-Fatihah. Ala hadina wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Pak ya, masih kurang kompak ini. Padahal banyak nih jamaahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu senang yang ganjil. Satu kali lagi Pak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam wal qiyam. Assalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini patut kita berbahagia Bapak Ibu sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi dengan tamu yang agung. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan suci yang begitu banyak keutamaan dan keistimewaannya, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, pada seluruh umatnya, dan semoga juga sampai pada kita yang senantiasa menjalankan segala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat Al-Quran yang setelah kita hafal semuanya di awal Ramadan adalah satu ayat yang menjadi favorit bagi umat Islam, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada seluruh umat beriman, mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hanya orang-orang beriman. Kenapa? Karena kenyataannya banyak saudara-saudara kita yang mengaku Islam, ngaku Muslim, tapi tidak berpuasa. Nah, maka hanya orang-orang yang memantapkan dirinya dengan keimanan, yang tergerak hatinya untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, termasuk menjalankan salah satu kewajiban, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, bahwa tidak ada dua hal yang perlu kita lakukan dalam bulan Ramadan itu. Pertama adalah man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama adalah kita disuruh untuk berpuasa di siang hari.
Kemudian pada redaksi yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rasulullah SAW bersabda, kita diminta untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan bermacam-macam amal ibadah, dengan sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, ya, dengan sholat-sholat sunnah lainnya, juga dengan baca-baca Al-Quran dan lain sebagainya. Asyam bima'na al-imsak. Puasa itu maknanya adalah menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan puasa kita batal. Tentunya diharapkan tidak cuma secara syar'i, tapi juga secara hakiki. Tidak cuma menahan lapar dan dahaga di siang hari, tapi juga menahan hal-hal yang membatalkan puasa dalam hakikatnya. Rasulullah SAW ketika Ramadan tiba, beliau mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa fusidat asyayatin." Rasulullah mengatakan, ketika bulan Ramadan tiba, maka futihat abwabul jannah, Allah bukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, Allah tutup pintu-pintu neraka. Kemudian wa fusidat asyayatin, Allah belenggu setan-setan. Hadirin sekalian, makna siam, kalau kita mengacu pada ayat di atas, maka sesungguhnya memuat dua nilai atau dua faktor, yaitu al-iman dan at-taqwa. Kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa la'allakum tattaqun. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar takwa pada kita, gelar muttaqin di ujung Ramadan nanti. Al-iman berarti adalah tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman dengan jujur atau membenarkan dengan perkataan kita, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal-amal soleh kita. Dan takwa, kalau kita mengingat berbagai macam pendapat tentang takwa, paling tidak kita ambillah salah satu makna takwa. Ya, seperti Umar bin Khattab katakan, takwa itu seperti kita melewati sebuah jalan yang di tengah-tengah jalan itu terdapat banyak kerikil-kerikil tajam atau duri-duri tajam. Nah, kita akan berhati-hati betul melewati duri-duri itu, pelan-pelan sehingga kita nyampe pada tujuan. Itulah takwa. Takwa bermakna hati-hati supaya kita tidak terjerembab pada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana cara kita meraih takwa di bulan Ramadan ini? Mari kita berkaca pada surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Ya. Kita diminta untuk cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri-ciri bertakwa. Ayat berikutnya Allah mengatakan, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, adalah orang-orang yang menginfakkan sebagai nafkahnya fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia punya duit, dalam keadaan dia kaya, wad dharra, dan maupun dalam keadaan dia miskin atau tidak punya uang sama sekali. Ya, itu ciri orang bertakwa. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, orang bertakwa itu cirinya adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan dia juga mampu atau bisa memaafkan orang lain. Mungkin dia bisa menahan amarahnya, tapi kadang-kala tidak banyak orang yang bisa mengampuni atau memaafkan orang lain. Orang mengatakan, "Ya, saya maafkan, tapi tetap saya ingat." Nah, orang bertakwa tidak seperti itu. Orang bertakwa adalah wal kadhibina wal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya dan langsung maafkan manusia lainnya. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa ketika dia melakukan perbuatan mendolimi orang lain maupun mendolimi diri sendiri, fastaghfaru, maka dia cepat-cepat mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang bertakwa. Yang pertama, dia akan segera minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan perbuatan dolim pada diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah dia yang senang berinfak pada orang lain.
dalam keadaan dia kaya ataupun dalam keadaan dia miskin. Kemudian dia orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Itulah ciri orang bertakwa. Paling tidak beberapa faktor, beberapa ciri orang bertakwa itu bisa kita pelajari ketika kita Ramadan ini. Semoga di Ramadan ini dengan kita berupaya untuk berinfak, berupaya untuk bisa menafkahkan rezeki kita dalam keadaan lapang maupun sempit, kita bisa menahan diri dari amarah, kita memaafkan orang lain, kita menjadi orang-orang yang mutakin di ujung Ramadan kelak. Nanti ketika di luar Ramadan, karakter-karakter orang bertakwa diharapkan sudah menempel dalam diri kita, menjadi sebuah akhlakul karimah dalam diri kita. Kalau itu sudah terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada kita. Ingat, Allah berfirman, "Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Walau anna alal qura amanu wattaqau. Seandainya sebuah negeri, sebuah komunitas, dalam sebuah komunitas baik itu RW, RT atau dalam lingkungan keluarga kita yang paling kecil, keluarga kita lah misalnya, amanu wattaqau, orang-orang di dalamnya sudah beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihim barakatim la fatahna alaihim barakatan minas samawat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatahna, maka kami benar-benar akan bukakan bagi mereka barakatim minas samai wal, keberkahan baik di langit maupun di bumi. Semoga ini menjadi pelajaran semangat kita untuk semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga nilai-nilai Ramadan dalam diri kita supaya kita tidak cuma jadi orang-orang yang disebut sebagai Ramadaniyun, tapi juga sebagai orang yang rabbaniyun di luar Ramadan kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.